Intensi misa pada sore hari ini yang pertama dimohon dari keluarga Ibu Litwina Au mendoakan keselamatan kekal Bapak Alexander Lim. Semoga Allah Bapa yang Marahim mengampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Yang kedua dimohon dari keluarga saudari Yuli, mohon rahmat keselamatan, kesehatan, juga rahmat-rahmat yang dibutuhkan pada saat ini. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak, mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga berkat bantuan cinta kasih Roh Kudus, kami mampu bangkit menuju kebaharuan hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus berdiri,
lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, haleluya,
makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selamat sore. Perjumpaan atau pertemuan kita dengan orang-orang di sekitar kita atau terutama pribadi tertentu itu seringkali mempengaruhi hidup kita atau bahkan seringkali mengubah hidup kita secara total. Entah itu menjadi semakin baik atau bisa jadi menjadi semakin jelek. Harapannya sih, setiap kali orang yang berjumpa dengan kita itu menjadi baik atau menjadi berkat kehadiran kita. Kisah Saulus yang berubah total setelah berjumpa dengan Yesus, saya kira sudah sering kita dengarkan ceritanya. Dari seorang penganiaya menjadi seorang yang setia. Dari seorang yang begitu jahat kepada pengikut-pengikut Yesus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Maka dari sini kita juga bisa merenungkan bukan hanya pertemuan dengan sesama, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa hidup yang tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri atau tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan dan rencananya atau kehendaknya. Itulah yang juga akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sungguh menyadari ada begitu banyak kesempatan di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan seharusnya perjumpaan-perjumpaan kita dengan Yesus itu akan mengubah diri kita sehingga kita tidak hanya berpusat pada diri kita sendiri, tetapi sekarang berpusat pada Yesus dan rencana atau kehendaknya. Dalam bacaan Injil, tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus juga menyampaikan sabdanya tentang Ekaristi, tentang hidupnya. Dia adalah roti hidup ketika dia mengatakan dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Mari kita merenungkan bersama juga setiap kali saudara-saudari merayakan Ekaristi seperti ini juga menjadi saat di mana kita berjumpa dengan Yesus.
Ekaristi juga menjadi salah satu bentuk penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau saudara-saudari datang, maka rasakanlah, sadari, dan renungkanlah bahwa Yesus menyertaimu. Ekaristi juga menjadi kesempatan di mana Yesus sungguh hadir. Kapan? Terutama melalui tubuh dan darahnya yang nanti kita terima. Jadi dalam Ekaristi, sekali lagi kita berjumpa dengan Yesus, menjadi saat di mana Yesus mendampingi kita, dan menjadi saat di mana Yesus sungguh hadir, memberikan dirinya seutuhnya kepada kita. Tubuh dan darah Yesus menjadi kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas kita sehari-hari, termasuk pelayanan-pelayanan kita. Ada sebuah kisah yang menarik, Ibu Teresa dari Kalkuta, atau Santa Teresia. Setiap kali keluar dari kapel setelah perayaan Ekaristi, dia memberi nasihat kepada suster-susternya begini. Ingatlah Yesus yang baru saja kita terima. Yesus yang sama itulah yang akan kita layani dalam diri sesama, terutama mereka yang sakit dan miskin. Sekali lagi ingatlah, Yesus yang baru saja kita terima itu, Yesus yang sama itulah yang akan kita layani dalam diri sesama, terutama yang sakit dan miskin. Roti itu adalah roti yang memberi hidup, cinta, kekuatan, ketekunan, dan pengampunan. Jadi setiap kali kita menerima Kristus dalam perayaan Ekaristi, itulah yang memberi hidup kepada kita, memberi cinta kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi ketekunan dan pengampunan. Maka pertanyaannya adalah, apakah Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, yang mempertemukan kita dengan Yesus, sungguh-sungguh mengubah hidupku? Atau bahkan setiap kali kita merayakan Ekaristi berkali-kali tidak ada perubahan sama sekali, maka itu sia-sia. Maka setiap kali kita berjumpa dengan Yesus, terutama dalam perayaan Ekaristi, berubahlah menjadi pribadi yang menjadi semakin baik, penuh rahmat, dan akhirnya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, kuduskanlah persembahan ini dan terimalah kurban rohani kami. Semoga berkat persembahan Kristus hidup kami mampu menjadi persembahan abadi bagimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Alexander Lim, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
halaman 56. Terpujilah Engkau, ya Yesus, yang tergantung di kayu salib hina. Ya Tuhan Yesus, Engkau terluka karena dosa-dosa kami. Kami memuji dan menyembah-Mu, ya Tuhan Yesus. Karena dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salam ya Tuhan Yesus yang juga hadir dalam kurban Ekaristi. Engkau telah rela berkorban menjadi roti kehidupan untuk keselamatan jiwa-jiwa umat manusia. Salam ya Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan kami. Engkaulah sang sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan dan penyembuhan bagi mereka yang terluka. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Melalui lambung-Mu yang terbuka, Engkau telah mencurahkan anugerah sakramen gereja dan kasih yang tanpa batas. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan kami. Amin. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita hening di hadapan Yesus yang hadir di hadapan kita ini. Kita rasakan belas kasih, perhatian, penyertaan, dan pengampunannya setiap saat dalam kehidupan kita. Dan kita persembahkan secara penuh hidup kita supaya tetap berada dalam penyelenggaraan kasih Allah sendiri.
berdoa untuk memiliki semangat berkorban. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kami Kau ingatkan akan peristiwa lambung-Mu yang ditikam dengan tombak dan mencurahkan air dan darah, lambang sakramen-sakramen gereja. Tariklah kami ke dalam sumber cinta-Mu, yaitu hati-Mu yang Maha Kudus. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Semoga dengan merenungkan cinta-Mu itu, kami juga memiliki cinta yang sejati kepada Bapa dan kepada sesama kami yang terwujud dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Hanya yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang Maha Indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bundalah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya